Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat berikan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita Ibu Yesi Rifmasari MPD dan kepada teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Wirdayatul Jannah NIM 1920009 dan yang kedua yaitu Cindi Rahmatia Fitri NIM 2020119 dan yang ketiga yaitu Marianti NIM 2020114. Baiklah, masuklah kita materi pada hari ini yaitu tentang pendekatan pengertian kurikulum dan sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum, pengorganisasian isi kurikulum dan orientasi penyusunan kurikulum dan model kurikulum. Baiklah, masuk kita kepada pengertian pendekatan kurikulum. Adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Selanjutnya, poin A yaitu pendekatan dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum. Ada 2 yaitu pendekatan administratif, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah, di mana pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif dan gagasan para pemegang kebijakan pendidikan atau administratif. Yang kedua yaitu pendidikan akar rumput, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum yang diawali dengan inisiatif dari bawah. Selanjutnya disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Dalam proses pengembangan kurikulum, guru atau kelompok guru memiliki peran yang sangat besar, sedangkan administrator pendidikan tidak lagi berperan sebagai pengendali tetapi berperan sebagai motivator dan fasilitator. Selanjutnya yaitu poin B, pendekatan dari sudut pandang perorganisasian isi kurikulum. Ada 3 yaitu yang pertama yaitu pendekatan yang terbuat dari mata pembelajaran bertitik tolak dari mata pembelajaran sebagai sudut disiplin ilmu yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan interdisipliner berangkat dari masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu pendekatan terpadu, bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Sekian penyampaian dari saya. Saya serahkan kepada pemateri 2 yaitu kepada Marianti. Kepada Marianti disilahkan. Oke, baik teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Nah, yang mana pendekatan sudut pandang orientasi kurikulum ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu orientasi pada tujuan, orientasi pada bahan ajar, dan orientasi pada kegiatan pembelajaran. Nah, adapun pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum ini, langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah teknik pendekatan kurikulum yang serasi telah mempertimbangkan keempat determinan, ialah asas filosofis, sosiologis, psikologis, dan teknologis itu. Di sini ada juga tentang hakikat ilmu pengetahuan yang merupakan pasangan umum. Nah, namun masih ada perlu yang menjadi pegangan lagi untuk menjadi lebih rinci, yakni yang pertama itu memilih pendekatan kurikulum yang serasi untuk mendesain kurikulum dengan mempertimbangkan keempat determinan tadi. Nah, yang kedua itu berdasarkan pendekatan disiplin menentukan mata pelajaran atau mata kuliah yang akan disajikan beserta bidang dan rangkaiannya yang dianggap dapat mencapai tujuan lembaga pendidikan tersebut gitu. Nah, selanjutnya masuk pada model-model pendekatan. Nah, di sini ada model pendekatan subjek akademis atau bidang studi. Nah, pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum, misalnya matematika, sains, geografis, dan lain sebagainya. Nah, sepertinya tidak lazim didapati dalam sistem pendidikan sekarang ini. Namun itu semua
ini semua di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, 4 prioritas pendekatan ini adalah mengutamakan sifat perencanaan program dan mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu gitu. Nah, dalam pendekatan pengembangan kurikulum ini mempunyai 4 ciri. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Nah, yang mana tujuannya itu memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para siswa itu menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Nah, yang kedua itu ada metode. Nah, metodenya ini banyak digunakan pendekatan subjek akademis atau pendekatan metode ekspositori dan inquiry. Nah, ide-ide ini diberikan guru kemudian di elaborasi atau dilaksanakan siswa sampai mereka kuasai. Selanjutnya ada organisasi isi. Nah, ada beberapa pola organisasi ini atau materi pelajaran di kurikulum subjek akademis ini. Yang pertama itu ada correlated curriculum. Nah, yang mana correlated curriculum adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lain. Nah, yang kedua unified atau concaterated adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu. Selanjutnya ada integrated curriculum. Nah, yang mana kalau ini dalam unified masih tampak warna disiplin ilmunya. Maka dalam pola yang integrate warna disiplin, ilmu tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Nah, yang keempat ada problem solving kurikulum. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, yang mana evaluasi ini evaluasi subjek akademik menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Nah, dalam bidang studi humaniora lebih banyak digunakan sebagai uraian atau assign test dari tes objektif. Nah, kelemahan pendekatan ini adalah kegagalan dalam memberikan perhatian kepada yang lainnya dan melihat bagaimana isi dan disiplin dapat membawa mereka pada permasalahan kehidupan modern yang kompleks dan tidak dapat dijawab oleh hanya satu ilmu saja. Nah, masuk pada pendekatan kedua yaitu pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Nah, yang mana pencipta konteks yang akan memberikan peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi dari teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Nah, pada pendekatan humanistik ini berpusat pada siswa, jadi student center. Nah, dan mengutamakan perkembangan efektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Nah, permasalahan yang perlu disadari bahwa adalah materi bukanlah tujuan. Nah, dengan demikian keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dengan lancarnya proses transmisi nilai-nilai. Dalam hal ini materi pelajaran yang terformat dari kurikulum, melainkan lebih dari sekedar hal itu. Nah, dalam kurikulum humanistik ini, guru diharapkan dapat mengembangkan hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya untuk pengembangan individu peserta didik itu selanjutnya. Nah, oleh karena itu peran guru yang diharapkan adalah ada beberapa. Yang pertama itu mendengarkan pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Yang kedua menghormati individu peserta didik. Yang ketiga tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pendekatan ini, yang mana tujuannya adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian. Nah, sikap sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar gitu. Yang kedua ada metodenya. Nah, yang mana metode pengembangan kurikulum ini menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan siswa. Selanjutnya ada organisasi dari kurikulum humanistik ini harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh, bukan pengalaman yang terpenggal-penggal, artinya terputus-putus gitu, harus menyeluruh. Nah, yang keempat ada evaluasi kurikulum ini berbeda dengan evaluasi pada umumnya yang lebih ditekankan pada hasil akhir atau produk. Sebaliknya, evaluasi kurikulum humanistik ini lebih menekankan pada proses. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya sebagai satu hal yang alamiah, kurikulum humanistik ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, keterlibatan emosional yang tidak selamanya berdampak positif. Yang kedua itu meskipun kurikulum
ini sangat menekankan individu peserta didik. Pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Yang keempat, dalam kurikulum ini prinsip-prinsip psikologis itu kurang terhubungkan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri 2 yaitu Marianti. Selanjutnya dilanjutkan yaitu pemateri 3 kepada Wirdato Jannah, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Pendekatan teknologi dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Karenanya, materi yang diajarkan kriteria evaluasi sukses dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan rekonstruksionalisme. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi. Contoh yang masalah hak asasi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat umumnya. Selanjutnya yaitu Adapun pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial ini mempunyai ciri-ciri berkenaan dengan yang A. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Karena itu tujuan program pendidikan setiap tahun berubah. Tantangan-tantangan tersebut merupakan bidang garapan. Selain bidang studi agama, yang juga perlu didekati dari bidang lain seperti ekonomi, sosiologi, ilmu, pengetahuan alam, estetika, matematika, dan lain-lain. Selanjutnya, metode. Tugas guru dalam kegiatan pembelajaran pada kurikulum rekonstruksi sosial yaitu berusaha mencari keselarasan atau tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru harus dapat membantu para peserta didik untuk menemukan minat dan kebutuhannya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam persoalan-persoalan tersebut di atas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, yaitu mengadakan survei kritis kepada masyarakat, mengadakan studi banding ekonomi lokal dan nasional, mengevaluasi semua rencana dengan kriteria. Yang selanjutnya evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, para peserta didik dilibatkan keterlibatan para peserta didik terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan, soal-soal yang akan diujikan terlebih dahulu. Selanjutnya, pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial bersumber pada aliran interaksional. Pandangannya adalah bahwa pendidikan bukan upaya sendirian, tetapi adalah usaha bersama, kerjasama, dan interaksi. Interaksi ini bukan hanya antara guru dengan murid, tapi juga antara murid dengan murid. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari desain rekonstruksi sosial, yaitu yang pertama tujuannya adalah menghadapkan peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapkan manusia. Yang kedua, metode. Para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Para pendidik berusaha membantu peserta didik menemukan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya itu Pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Di tengah-tengah sebagai poros dipilih sesuatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara separa pleno. Selanjutnya itu evaluasi. Para peserta didik juga dilibatkan. Keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diujikan dinilai lebih dulu, baik ketepatan atau kekuasaan isinya, juga keampuhan menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya kualitatif. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Itulah penyampaian materi dari kami. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.